Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast diskusi. Bersama saya Duta dan kali ini saya ditemani oleh co-host yaitu Musin. Bagaimana kabarnya Bang Musin? Alhamdulillah baik. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih Bang Musin nih. Ya, betul. Salah satu Ini Panglima Nasional dari Front Persaudaraan Islam dengan Bang Jainal. Gimana Bang Jainal kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali ini kita bahas apa nih Bang Musin nih? Kita ada event besar ya, mendekati event besar. Jadi kita bakal sedikit mengulik, menceritakan 212 reuni 212 yang akan kita selenggarakan pada Desember nanti, insya Allah acaranya lancar dan berjalan tertib seperti itu. Oke. Berarti kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya Bang Musin ya? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai ke Panglima Nasional kita, biar kita tahu sedikit ngulik nih, apa sih di balik 212 ini. Oke. Bang Jainal, kalau kita boleh tahu nih, kalau kita mundur dari 2016, banyak yang tahu aksi 212. Tapi belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya yang memicu 212 ini, gerakan 212 ini. Dan bisa diceritakan sedikit latar belakangnya Bang Jainal? Alhamdulillah kita bisa kumpul sore ini. Semoga kumpulnya kita menjadi rahmat dan keberkahan. Kita kembali kalau mengingat 212, perjalanan panjang ya kan, di mana terjadinya penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Ahok yang akhirnya memicu kemarahan umat. Pada waktu itu tuh kan kejadiannya itu di Kepulauan Seribu itu ya, Bang Jainal ya? Iya, Kepulauan betul. Seribu waktu itu pada masa kampanye kalau nggak salah ya, insya Allah ya? Iya, betul. Masa kampanye di mana Ahok menistakan agama di Kepulauan Seribu yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam di Indonesia. Ya itu apa namanya kan akhirnya kan ada demonstrasi unjuk rasa untuk memproses hukum dari yang bersangkutan ini ya Bang Jainal ya. Terus itu kan kita kalau tarik mundur jauh kan banyak aksi-aksi yang udah dilakukan gitu. Tapi yang paling besar itu kan 411 itu gimana itu? Bang Jainal, pengalaman Bang Jainal sendiri dari 411 itu. Ya, 411 adalah sebuah peristiwa yang mana aksi bertepatan tanggal 4 November. Jadi disingkat 411. Di situ aksi umat Islam menuntut atas penistaan agama yang dilakukan Ahok untuk diproses secara hukum. Tapi itulah, karena pada saat itu Ahok didukung oleh rezim, oleh aparat, oleh kekuasaan. Akhirnya kita berkali-kali aksi, berkali-kali demo untuk menuntut keadilan agar Ahok diproses secara hukum karena telah menistakan agama. Makanya pada saat itu disebut penistaan surat Al-Maidah ayat 51. Berarti dari berbagai macam aksi itu dari 411 sampai akhirnya 212 yang paling besar itu ada dari itu apa namanya? Muncul spontan dari masyarakat atau ada koordinasinya daripada ulama dan habaib? Ya, jadi memang ini panggilan hati karena ini bicara akidah, bicara agama yang mana Al-Quran telah dinistakan, maka umat Islam bangkit melawan, ya kan? Di surat Al-Maidah ayat 51 itu telah dilecehkan oleh seorang Ahok yang waktu itu dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan terjadi di Pulau Seribu. Maka itu berproses tuh aksi itu. Artinya 212 itu adalah puncak rahmatan lil alamin yang diberikan oleh Allah atas kemenangan umat Islam. Tapi sebelumnya kita proses panjang tuh. Maka ada istilahnya aksi kita di Bareskrim,
Pada saat itu Barreskrim karena di pusat di Trunojoyo lagi direnovasi, dia sementara kantornya di Gambir. Akhirnya masyarakat umat Islam demo di Gambir, terus demo lagi di 411, yang mana di 411 itu terjadilah demo besar dan mengakibatkan banyak korban karena tembakan gas air mata. Kalau pengalaman Bang Jenal sendiri itu pas di 411 itu di mana tuh Bang Jenal tuh? Ada di mana tuh posisi Bang Jenal tuh? Kejadian 411 kebetulan Ana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasional Markas Besar Laskar Pembela Islam pada saat itu. Ana melekat dengan pimpinan tertinggi, ya kan, guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab di mobil komando. Jadi Ana mulai dari awal sampai terjadinya chaos, tetap posisi tidak bergeser ada di mobil komando. Kita balik lagi ke 212 kali Bang ya? Iya. 212 itu kan 6 sampai 7 juta orang tuh ya. Bagaimana itu bisa tertib banget itu, sampai rumput-rumput nggak diinjak sama masyarakat? Ya itulah artinya komitmen umat Islam. Demo besar yang kita laksanakan itulah demo damai yang intinya untuk memproses hukum Ahok karena menistakan agama, dan itu langsung pimpinan yang mengarahkan kita untuk menjaga keamanan, kedamaian, suasana acara aksi. Pada prinsipnya jangankan kita rusuh, rumput di Monas saja kita jangan sampai terinjak. Arti itu sudah menjadi komitmen panitia yang ditugaskan kepada kita sebagai laskar untuk menjaga, mengawal, mengamankan acara reuni Akbar 212. Tapi bisa nyangka nggak Bang kalau emang bakal sebesar itu pada waktu itu? Sangat menarik. Ini ada sebuah cerita. Pada saat itu Ana sekitar jam 6 membawa pasukan ke Monas. Saat pasukan itu laskar apa? Laskar. Kita membawa laskar dari teman-teman kurang lebih sekitar kita 30 orang, 30 personil ditugaskan oleh Panglima Ustadz Maman untuk menyambut kedatangan rombongan santri dari Tasik ya? Dari lupa tuh, dari Kuningan. Dari mana tuh? Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu Bang Thomas? Tahu? Ustadz Nonop. Nonop. Ciamis. Nah, itu jadi Ana ditugaskan oleh Ustadz Maman sebagai Panglima menyambut kedatangan rombongan santri dari Ciamis di HI. Bundaran HI. Di HI. Jadi Ana kurang lebih sekitar jam 6 Ana jalan ke HI. Tadinya kita udah di Monas, jalan ke HI. Di HI itu sepi sekali, malah kita ditegur sama polisi. Itu jam berapa itu sepi banget itu? Kurang lebih sekitar jam 6. Jam 6 masih sepi masih banget. Sepi, tidak ada orang dan tidak terpikir kita akan banyak jamaah yang hadir di 212 itu. Makanya pada saat itu polisi negor, Mas, jangan di sini kumpulnya, acaranya di Monas. Iya Pak, saya mau nyambut rombongan jalan kaki santri dari Ciamis. Nggak ada acara. Cepat kita redusir polisi itu, tapi tetap kita bertahan. Dan alhamdulillah kita mendapat informasi bahwa rombongan Ciamis tidak lewat HI, melainkan dia lewat Senen, Patung Tani langsung ke Monas. Akhirnya kita balik mundur sekitar jam 6:30 lah. Dan Masya Allah, di Monas ternyata pas kita arah balik itu sudah penuh. Penuh banyak. Udah mulai penuh jamaah umat Islam yang hadir pada saat itu. Tapi tetap karena kita sebagai anggota laskar pengamanan yang sudah berseragam, kita dapat akses sampai ke panggung seperti tugas awal yang sudah diplotting. Banyak yang bilang aksi 212 ini sebagai momentum perkuatan umat, spiritual umat. Apa yang menyebabkan aksi ini berbeda dari aksi-aksi lain, Bang Jenal? Ya, alhamdulillah. Panggilan hati umat pada saat itu karena memang acara aksi ini adalah aksi membela agama yang akhirnya Allah beri kemenangan. Para umat Islam se-Indonesia pada hadir datang terpanggil sehingga adalah menjadi sebuah persatuan
dan kesatuan umat pada saat itu. Dan itu bukan saja kita gabungan ya, bukan saja satu ormas Islam FPI, tapi ormas Islam yang lainnya pun bergabung. Jadi emang pada waktu itu dari panitia sendiri nggak menyangka kalau bakal sampai sebanyak itu, sepanjang itu, sejauh itu, begitu? Iya, itu sangat betul. Artinya kita di luar pikir ya, sampai jumlahnya sampai jutaan itu. Kita hanya berpikir ya seperti biasa kita aksi aja kan, paling ukurannya 10.000 di dalam Monas ya kan. Tapi Masya Allah Subhanallah, Ana sendiri kebetulan pada saat itu bertanggung jawab sebagai komandan ring 1 di wilayah sekitaran Panggung. Jadi tidak tahu persis perkembangan umat sampai membludak sebanyak itu. Tapi tahu kan kabar kalau pada waktu kalau nggak salah kan banyak yang ditutup akses ya, kalau nggak salah ya, akses ini akses itu, kalau nggak salah kayak gitu ya. Ya, itu sangat betul. Itulah yang tadi saya bicarakan, tekanan kuat dari rejim pada saat itu yang memang ngepronya kepada Ahok, sehingga banyak saudara kita ini yang tidak bisa datang ke Monas untuk acara reuni 212 karena penghadangan di beberapa titik. Dan itu yang akhirnya cikal bakal santri Ciamis jalan kaki. Malah ada beberapa bis yang dibatalkan sepihak karena tekanan dari rejim saat itu. Bagaimana panitia Laskar dan panitia ulama di situ? Itu kan aksi sangat besar tuh, 6 sampai 7 juta. Bagaimana aksi itu bisa damai dan tentram, jauh dari provokasi, Bang Jenal? Alhamdulillah, mungkin kita bersyukur kepada Allah, itu acara memang reuni itu pada hari Jumat. Jadi benar-benar Jumat Mubarak, ya kan, Jumat yang penuh berkah. Umat pun tersadarkan, dan memang umat Islam ini umat yang cinta damai, cinta persatuan. Jadi jangankan kita mau buat rusuh, rumput pun tidak terinjak. Dan alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, berjalan lancar, sampai acara pun sukses terlaksana sampai selesai. Bisa dibilang ini kayak apa ya, partisipasi sosial seperti itu ya. Karena ada yang dagang juga, keliling juga, ada yang membagikan makanan juga. Itu benar-benar nggak dikoordinasi apa? Seperti apa? Itu sangat betul. Artinya tidak ada dari panitia mengkondisikan, ya kan, kantong-kantong logistik. Itu memang panggilan hati nurani umat Islam yang untuk terlaksananya acara reuni 212 karena merasa terpanggil. Karena ulahnya penista agama ini akhirnya umat bersatu. Kalau dikalkulasi mungkin bisa berapa ratus juta atau berapa miliar itu kan. Semua orang membawa makanan, dan informasi yang Anda dapat pada saat itu, makanan di luar itu melimpah. Banyak yang borong makanan langsung malah dibagi banyak umat. yang borong makanan, termasuk Anda punya teman-teman yang kebetulan datang kesiangan, katanya pas udah di patung tani itu udah nggak bergerak umat. Dan di situ udah alhamdulillah sarapan itu sudah disediakan, baik masalahnya lontong, kue, roti. Artinya sudah berkah lah pada saat reuni 212 2 Desember 2016 itu. Tentunya kan sekarang ini masa itu udah, ya Ahok juga udah di Keluar masuk. udah apa namanya, udah diputuskan hukum, diputuskan vonis, dan 212 ini kan kita ingin rawat. Ya kan, kita ingin rawat sebagai momen persatuan, seperti itu kurang lebih Bang Jenal ya. Nah, jadi bagaimana sih kita nih bisa terus untuk merawat momen ini, melestarikan momen ini sebagai ajang dari persatuan 212 ini, seperti apa Bang Jenal? Ya, alhamdulillah kita tetap istiqomah merawat tanggal 2 Desember ini sebagai hari di mana sebagai keberkahan umat Islam, ya kan, karena sebagai turunnya pertolongan bisa terlaksana 212 dengan damai, dan pelaku penista agama divonis, dipenjarakan, ya kan, dilengserkan dan dilongsorkan,
Makanya kita harus merawatnya setiap tahun, tetap kita adakan sebagai tempat sarana untuk kita bersilaturahmi, mempererat persaudaraan dan persatuan umat. Jadi ini 212 disclaimer juga ya Bang Jenal ya, ini bukan milik FPI ya gitu ya. Ini milik umat bersama untuk merawat, melestarikan dan menjaga persatuan yang udah pernah kita bentuk di 212 sebelum-sebelumnya. Seperti itu Bang Jenal. Iya, sangat setuju. Hari 212 ini kita jadikan momen sebagai hari persatuan, hari persaudaraan. Makanya kan kita reuni 212 adalah hari persaudaraan dan persatuan umat Islam untuk menjaga agama dan bangsa. Alhamdulillah berarti semangat 212 ini sampai sekarang masih ada ya Bang Jenal? Alhamdulillah masih terus kita jaga, dan insya Allah 2025 pun nanti insya Allah kita akan kembali laksanakan di Monas. Cuman mungkin ada perbedaan waktu aja. Kalau selama ini kita waktu 212 dilaksanakan tahajud bersama, sholat subuh berjamaah sampai acara selesai. Tapi untuk tahun ini insya Allah kita laksanakan bersama di sholat maghrib berjamaah, berzikir untuk keselamatan negeri, berdoa untuk merdekanya Palestina, terus kita lanjut sholat isya berjamaah dan terlaksananya acara itu. Jadi kita acaranya untuk tahun ini kita acaranya malam. Jadi Selasa malam. Berbeda dari 212 sebelumnya ya? Ya, berbeda karena mengingat Selasa tahun ini kan hari kerja. Banyak saudara-saudara kita yang berbenturan waktunya kerja. Dengan insya Allah kita adakan malam, ya kan, menjadi semangat kembali untuk saudara kita bisa hadir di 212 tahun ini. Kalau ngomong dari generasi muda nih Bang Musin ya, Anda kan masih generasi muda nih. Apa saran dari Bang Jenal untuk generasi muda saat ini untuk melanjutkan perjuangan umat ini di 212? Pesan dari Bang Jenal untuk generasi muda. Kalau untuk yang muda-muda tetap semangat, ya kan ada pepatah, maka berlarilah kamu untuk dekat kepada Allah. Artinya yang muda untuk tetap semangat, istiqomah, berjuang melanjutkan estafet orang-orang tua kita. Karena Indonesia merdeka itu kan dengan darah, dengan perjuangan. Maka ya yang muda wajib melanjutkan perjuangan ini untuk menjaga NKRI. Emang kalau tadi dilihat dari konsepnya tadi membela Palestina, berarti isu-isu yang diangkat atau tema-tema yang diangkat 212 ini semakin mengglobal gitu ya Bang Jenal. Udah lagi bukan isu yang dulu atau yang lama seperti itu. Memang niatnya ini memang 212 ini mau dibawa ke arah mana Bang Jenal? Ya, 212 untuk tahun ini kita mengenang pembelaan kita kepada agama, tapi pada prinsipnya kita ingin berdoa di 212 ini untuk Indonesia jaya, berkah, dan hancur para penjahat untuk negeri sendiri. Begitu juga dengan Palestina, kita berdoa semoga Palestina segera merdeka. Jadi kalau kita ngelihat kan ini ingin dijadikan suatu momentum atau monumentum gitu ya. Monumen 212 sebagai persatuan, kebersamaan yang nantinya kesolidaritasan ini juga berimbas nanti pada Palestina. Seperti itu ya Bang Jenal ya. Kan ada nggak sih yang 212 berikan untuk Palestina nanti gitu? Seperti apa gitu? Ya, dengan 212 yang insya Allah kita akan laksanakan ini, kita meminta kepada pemerintah, ya kan, ini umat menyuarakan, ya kan, agar Palestina merdeka. Dasarnya, ya Undang-Undang Dasar 45, ya kan, harus dihapuskan penjajahan di muka bumi. Artinya sejalan dengan perjuangan orang tua kita untuk Indonesia dan di negara manapun tidak dijajah tapi merdeka.
artinya 212 ini bisa dibilang bahwa ini perjuangan global umat Islam. Seperti itu ya Bang Jainal. Terus tidak terikat dengan kaitan politik atau yang mendalangi di balik itu ya Bang Jainal. Murni untuk persatuan, kebersamaan, terus juga untuk membantu saudara-saudara muslim. Seperti itu ya, bukan hal-hal yang jauh dari politik seperti itu. Iya, untuk 212 tidak lagi kita bicara politik. Karena memang dari awal pun kita tidak ada ikatan dengan politik. Terjadinya 212 2016 kan bukan ada kaitan politik, tapi penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Ahok. Berjalannya waktu, 212 ini kita rawat, kita jaga untuk sebagai sarana umat untuk terus bersatu. Dan dengan kejadian saat ini tekanan para kafir terhadap Palestina menjadi semangat kita masukkan di acara 212 untuk berharap pemerintah bisa membantu Palestina merdeka. Jadi nggak sabar ikut 212 tahun ini Bang Muhsin. Memang sebagai generasi muda juga harus mengetahui gitu latar belakang dari 212 ini supaya 212 ini bisa dirawat ke generasi yang lebih lanjut seperti itu gitu ya. Jadi 212 ini bukan cuma sekedar penistaan agama, tapi memang titik momennya di situ. Tapi untuk berkepanjangannya adalah merawat persatuan umat Islam yang ini bisa diteruskan menjadi momen, menjadi hari untuk kebersamaan kita di luar dari mahzab, di luar dari pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, tapi kita bersatu untuk berdoa, bermunajat, termasuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, seperti itu. Karena di saat kita umat Islam bersatu, persaudaraan kita rawat, insya Allah negara ini akan berkah, akan maju, akan jaya. Dengan kita bersatu, kita akan mudah melawan para perusak bangsa, para penjahat, ya kan, para koruptor, ya kan, dengan kita umat Islam bersatu. Masya Allah, sepertinya luar biasa sekali pembahasan kita hari ini ya Bang Muhsin. Bagaimana 212 ini bisa menyatukan umat yang berbeda mazhab, yang berbeda pandangan, itu bersatu di 212. Selanjutnya adalah, apakah di 212 nanti doa dan zikir itu tetap ada Bang? Iya, insya Allah itu tetap menjadi rondon acara ya. Bahwa sholat maghrib berjamaah, kita zikir, kita berdoa, kita bermunajat, ya kan, sampai sholat isya berjamaah. Terus nanti kita ada sambutan-sambutan para pimpinan dari gabungan ormas, dari para ulama, sampai di akhirnya pun mungkin nanti diisi oleh kita punya guru, imam besar kita. Ya, seperti itu. Jadi yang kita emang pengen jelaskan dan pengen kita kabarkan kenapa acara 212 ini penting untuk diperingatkan, karena inilah doa untuk negeri, munajat untuk negeri agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu. Kita cukupkan aja kali ya. Terakhir Bang Jainal, undangan lah untuk masyarakat biar hadir di 212 ini. Baik, insya Allah kami mengajak para umat Islam yang ada di Indonesia, ayo kita hadir di acara reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2025 di hari Selasa, yang insya Allah akan dimulai kita sholat maghrib berjamaah, kumpul niat kita untuk ibadah menjadi negeri ini yang penuh berkah, mengikat, merawat tali persaudaraan kita sebagai umat Islam. Begitu juga dengan yang bukan umat Islam untuk bisa hadir, kita bergabung di Monas yang insya Allah acara damai dan berkah. Alhamdulillah, akhirnya selesai podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Panglima Nasional Laskar Persaudaraan Islam, Ustadz Zainal, yang telah menyempatkan waktunya di podcast ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Tetap semangat dan setia pemuda kepada ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.